Islam terhadap Barat, apa yang terjadi? Adik-adik mungkin tahu beberapa hari ini, 2 hari ini ada videonya Felix Xiao yang viral. Tahu nggak di video itu intinya Felix Xiao dia bilang gini. Intinya di video itu Felix Xiao mengajak agar jemaatnya dan seluruh penonton videonya tidak usah percaya sama Iran. Gak usah percaya sama Iran lah, Iran gak bisa dipercaya. Iran itu sobatnya Israel. Kita coba lihat sebetulnya. Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh? Aduh, kenapa dengan Felix lu malah? Lu juga tuh apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar emangnya Donald Trump baca tuh Felix, siapa namanya, Ustadz Felix Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Jadi apa poinnya gitu loh, berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Xiao yang paling vokal mencoba menggembosi Iran. Asal adik-adik tahu, Felix Xiao ini, ya mungkin tahu lah pasti Gen Z ya. Tapi jangan ini. Felix Xiao ada ini, orangnya di sini, nggak fair nanti. Gue nggak bakal ada hominem. Felix Xiao ini memulai karirnya dari organisasi yang namanya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah organisasi khilafah yang Bang Aiman harus tahu markas besarnya di London, ya. Jadi kalau ada yang mau, kalau adik-adik atau penonton semua ini mau mencurigai siapa antek Barat atau agen Mossad, curigailah Felix Xiao. Oke, ya. Felix, karena nggak ada orangnya, nggak ada orang yang fair soalnya. Kita undang juga Bung Felix Xiao. Satu poin lagi. Ya, 1 poin lagi. Oke. Ada satu pemahaman sesat. Boleh nggak 1 poinnya nanti? 1 poin terakhir. I promise terakhir. Jangan terakhir, masih ada segmen berikutnya. Ada satu pemahaman sesat. Ada pemahaman sesat yang harus gue luruskan nih Bang. Ya, ada pemahaman yang bilang kayak gini. Amerika itu ya karena dia menyerang Iran, artinya Amerika itu tunduk terhadap Israel. Oh my God, sorry I have to say Bang, itu pemahaman yang maaf I have to say. Kenapa? Come on, Amerika itu adalah negara yang umurnya 300 tahun, berdiri tahun 1776. Israel itu negara piik yang baru lahir 1948, umurnya baru 77 tahun. Israel itu seperti ya Bang Isla bilang, Bang Iman, Israel itu didirikan oleh kerajaan Inggris. Yang didirikan Israel itu kerajaan Inggris melalui yang namanya perjanjian deklarasi Balfour. Jadi Perdana Menteri Inggris waktu itu nulis deklarasi Balfour yang kemudian diresmikan oleh PBB melalui perjanjian Partition Plan tahun 1947, berdirilah Israel di tanah Inggris. Jelas ya, tanah Inggris yang punyanya Inggris itu. Itulah yang dibagi 2 menjadi Israel dan Palestina. Ini fakta. Jadi bukan tanah Palestina tapi tanah Inggris. Bang Aiman, poin terakhir Bang Aiman perlu tahu, ini penting sekali. Bang Aiman tahu nggak, Amerika setiap tahun itu memberikan dana hibah kepada Israel 3,8 miliar dolar. 60 triliun diberikan kepada Israel, Amerika ngasih cuma-cuma setiap tahun. Tahu Bang Aiman? Tahu? 60 triliun setiap tahun. Untuk apa? Ya, untuk salah satunya untuk membeli dana alutsista yang canggih yang dipakai sama Israel sekarang. Contoh, F-35 tahu? Jet tempur F-35 yang super canggih itu, ya, yang dipakai itu. Nah, ini yang abang-abang, adik-adik semua harus paham. Ini poin pentingku yang terakhir penutupan, ya. Jadi tadi kata terakhir. Pabrik, ya ini poinnya, ini poinnya, ini closing. Okay. Ya, jadi pabrik swasta Bang Aiman yang memproduksi F-35 di Amerika itu punya swasta, bukan punya negara Amerika. Ya, jadi F-35 jet super canggih itu diproduksi sama pabrik yang namanya Lockheed Martin, dan Lockheed Martin itu punya swasta. Salah satu pemegang sahamnya itu adalah BlackRock, perusahaan investasi terbesar di dunia. Ya, jadi harus dipahami ya, inilah teman-teman nih adik-adik, inilah yang namanya industrial military complex Bang Aiman. Apa itu industrial military complex? Itulah ketika APBN dialokasikan untuk pertahanan, lalu dipakai untuk beli senjata dari pabrik swasta, lalu pejabat yang bersangkutan dapat komisi. It's all business. Oke. Perang adalah bisnis Bang Aiman. Ya, jadi jangan ditanya lagi kenapa Amerika serang Iran? Ya karena pengen nyari komisi dari penjualan senjata. Ngerti gak? Kalau saya tanya, paham? Saya tanya gini. Jadi it's all bisnis. Okay. Lu kayak gitu aja kagak paham kayak anak 5 SD.
Bung Permadi, awas jatuh tuh. Ya. Saya tanya, dalam perang Iran-Iran dari teori Anda, siapa Ini yang bukan teori, ini fakta, lu bisa Google semua, ini ada di Wikipedia. Yang gue bilang semua ini begini. adalah fakta, bisa dicek, ada Wikipedianya. Siapa yang salah dalam perang Perang Iran-Israel ini, dan siapa yang harusnya menghentikan menurut Anda? Gue pengen komentar soal Hormuz tadi ya. Enggak, yang ini dulu nih pertanyaan. Iya, ini soalnya penting. Ini soalnya Hormuz ini soal isu penting. Hormuz, Iran ini katanya dikatakan bakal ngeblok Selat Hormuz. Gue bilang sama lu, please don't be naive. Come on. Ya gue kasih tahu sama lu. Yang kalau diblok Selat Hormuz sama Iran, yang bakal keblok itu bukan tankernya Amerika aja Pak, tankernya China juga. China itu kalau sampai diblok Selat Hormuz, ekonominya bisa terkripel, bisa cacat, bisa hancur 40% Bang Aiman. Kalau sampai diblok itu Selat Hormuz sama Iran, tanker-tanker China nggak bisa lewat situ, ekonomi China akan terpukul 40%. Tidak mungkin Iran akan menghancurkan ekonomi sekutunya di BRICS. Mustahil. So, if you ask me, this war is over. Oke. Perang ini udah berakhir. Ketika kita ngomong sekarang, perang ini udah berakhir. Perang udah berakhir. Udah berakhir. Harusnya Bang Rocky harusnya bawa hibiki, sekarang kita buka aja langsung. Ngapain kita ngobrol-ngobrol kayak gini? Perang. Jadi itu soalnya tuh. Sekarang kita mau coba baca yang terjadi di Israel Iran ini apa sebetulnya. Ya ada agama segala macam. Ya. Agama tuh apa? Apa beda dengan ideologi itu? Apakah agama menyimpan semacam friends enemy paradoks itu? Oh ya, kalau disulut oleh sesuatu, apa yang bisa menyulut mereka? Vision. Bukan ideologi, tapi visi itu. Dia bilang tadi, Yerusalem kota 3 agama. Tapi 3 agama yang merebutkan Yerusalem kan. Yang memperebutkan Yerusalem. Beberapa tahun lalu saya masuk keluar perbatasan Vietnam, Kampuchea. Surin Sungai Mekong, nyebrang segala macam. Di perbatasan Kampuchea, Kamboja dan Vietnam itu ada satu kuil, saya masuk di situ. Kuilnya mungkin 2 kali panjang ini. Lebarnya sama. Itu kuil, saya ngomong dengan mereka. Kira-kira udah 400 atau 600 tahun. Tradisi ritualnya mengkompilasi 3 jenis ritus. Di depan sana yang disembah adalah patung Buddha 1 mata. Cara sembayangnya sujud persis seperti cara sujud Muslim. Musik pengantarnya adalah musik Katolik. Di balkon atas itu musik Katolik. Damai-damai aja di situ. Kita nggak tahu dari mana datang ide itu. Jadi kalau agama dimasukkan di situ, kita mau coba kenali jenis-jenis kejahatan di dunia yang tadi di mana agama berperan. Iya dari awal Eropa perang agama tuh. Tapi kita mau periksa, jangan-jangan perang agama ini sebetulnya di belakangnya adalah persaingan antara pemilik modal. Sama seperti perang memerangi nenek sihir di Eropa tuh. Tahun berapa tuh? 1300-an. Ketika 150.300 perempuan dibakar hidup-hidup. Belakangan sejarawan baru mulai menganalisis bahwa sebetulnya pada waktu upaya memberantas nenek sihir, apa namanya witchcraft itu, setiap perempuan yang diam di rumah pasti sedang bersekutu dengan iblis. Karena itu dia mesti dibakar. Dan yang berlaku di situ adalah inkuisisi. Dituduh Anda bersekutu dengan iblis. Tidak. Oke, kita buktikan. Kalau saya bakar Anda terbakar, artinya Anda bersekutu dengan iblis. Ya jelas saja terbakar. Kan itu jahat sekali kan. Belakangan baru kita tahu bahwa perempuan-perempuan itu sepanjang abad itu yang
disisir sebagai nenek sihir, sedang membuat keramik, sulaman, apa namanya itu, household, barang rumah tangga, yang ketika dijual harganya lebih murah dari barang produksi laki-laki yang pedagang. Laki-lakinya cemburu, lapor pada paus. Oh itu perempuan itu sendirian itu. Lalu dia lagi memproduksi, ini yang namanya persaingan kapital. Antara kerja rumah tangga perempuan dan pasar yang dikuasai oleh oligarki laki-laki. Male peak, patriarki itu. Lapor, jadi perang agama. Nah kita membaca sejarah dari cara itu. Tiba-tiba tadi dari Hannah Arendt kita cari lagi keterangan. Saya pergi pada seorang Jerman. Namanya Gunther Anders. Yang berupaya untuk membaca sejarah dari perspektif kegagalan manusia untuk berimajinasi tentang kehidupan di depan. Dia menulis dengan bagus dalam tesisnya Prometheus shame. Rasa malu Prometheus itu manusia. Sehingga si Prometheus, kita tahu cerita Prometheus. Prometheus artinya bertanya, who am I anyway? Gue ini siapa sebetulnya? Karena gagal membayangkan imajinasi tentang humanity itu. Kita membaca itu juga hari-hari ini. Who am I? Harusnya Donald Trump bertanya begitu. Kalau dia punya semacam Promethean ethics itu. Tapi dunia ini dirusak oleh Trump. Belum pernah ada seorang presiden yang dengan sadar merusak demokrasi di negerinya sendiri. Sebar rasisme. Usir imigran. Ya padahal Amerika itu negeri imigran. Apa yang dibayangkan oleh siapa? Tocqueville. Demokrasi itu habits of the heart. Bagi Donald Trump gak penting tuh. Jadi ada satu individu yang sekarang seperti Hitler. You mau kutuk dia, ya dia udah segitu maksimalnya. Kita mau bilang, loh kok Trump masuk dalam jebakan kedunguannya sendiri itu. Mungkin dikutuk oleh sejarah itu. Jadi kalau saya balik pada soal-soal yang kita coba bicarakan tadi. Perang Eropa akhirnya berhenti karena capek berperang 30 tahun, 100 tahun, 70 tahun. Semua perang di Eropa berhenti karena dia udah capek. Itu yang kemudian dirumuskan oleh Thomas Hobbes. Akhirnya manusia takut mati. Karena itu dia cari Leviathan. Untuk mengasuransikan rasa amannya. Timbullah seorang Leviathan. Baik. Di mana rasa takut saya serahkan pada dia. Kita mau cari sekarang siapa Leviathan kita. Di dunia. Trump gak bisa dipercaya lagi. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika menjaminkan bahwa tidak boleh ada senjata nuklir. Saya Amerika akan jamin. Jepang tidak boleh punya nuklir. Eropa tidak boleh punya nuklir. Sekarang Trump masih dengan posisi yang sama. Tapi mengizinkan Israel punya nuklir. Melarang Iran. Melarang Prancis. Melarang Inggris. Dalam perjanjian non-proliferasi tadi. Kan itu yang orang bilang. Ngapain Eropa mungkin bilang. Ngapain gue dukung Trump. Dia bilang dia mau jamin kita. Dengan payung nuklir dia itu. Tapi Ukraine akhirnya lolos. Jadi perang ini nggak akan lama lagi menurut Bung Rocky? Apa kesimpulannya begitu? Karena semua tidak ada yang bantu Amerika. Itu bisa sangat lama. Justru bisa sangat lama. Ya karena perangnya jadi ya semua orang bisa masuk di dalam bellum omnium contra omnes. Semua orang berperang melawan orang yang lain. Kan kalau Amerika tidak punya lagi kunci untuk menjamin Jepang misalnya. Jepang sekarang lagi nuntut. Anggaran belanjanya mesti naik 2%. Amerika dulu kunci dia 1%. Jepang bilang, lu bilang lu mau jamin kita. Cina itu punya nuklir sekarang. Korea Utara punya nuklir. Dalam 2 jam nyampe ke Tokyo, nyampe ke Hiroshima. Jadi
Jepang bilang, kalau begitu berhenti perjanjian perang dunia kedua. Gue mau punya nuklir juga. Indonesia bisa terangsang karena India punya, Pakistan punya. Perang India-Pakistan nuklir, tapi impactnya pada perselisihan agama. Sangat mungkin mereka yang sedang menunggu kekacauan di Indonesia turun dari Asia Selatan lewat Thailand, Malaysia masuk ke Indonesia jadi teroris lagi. Karena elemen agama ada di situ tuh. Yang kita nggak inginkan, tapi faktuality itu kan. Jadi kita coba lihat sebetulnya. Indonesia bikin refleksi apa tentang itu tuh. Aduh, kenapa dengan Felix Lumar? Lu juga tuh, apa ide lu tentang membaca sejarah itu? Ngamuk-ngamuk soal komentar emangnya Donald Trump baca tuh Felix, apa namanya, Ustadz Felix. Permadi aja nggak dibaca oleh Donald Trump, apalagi Felix. Ini apa poinnya gitu loh? Berdebat tentang sesuatu yang tanpa ide gitu. Itu yang disebut tadi oleh Gunther Anders, Prometheus shame. Mesti malu karena nggak bisa berpikir gitu loh. Jadi kita mau lihat sebetulnya, ini teman-teman mahasiswa, kita nggak tahu you belajar apa di sekolah lu tuh. Tentang sejarah, hafal-hafalan itu. Hafalan fakta kayak Abu Janda menghafal fakta. Ngapain? Kan kita mau nyumbang pada perspektif. Itu dasarnya tuh. Ketika perang selesai, Thomas Hobbes bikin renungan perspektif. Manusia pada akhirnya ingin mencari rasa aman. Dia pergi pada Leviathan. Dia nggak sadar Leviathan itu akhirnya akan jadi the big brother is watching us. Oke. Immanuel Kant bikin refleksi lagi itu. Eropa supaya aman, setiap bangsa agamanya ini, negaranya itu. Dasar pikirannya adalah unity of reason, juga harus jadi unity di dalam nation state. Jadi ada jembatan dari otak dan politik tuh. Nah, jembatan itu putus di dunia, apalagi di kita itu. Yang karena itu saya kaget, saya datang ke sini. Oh begini mau bahas tentang, saya pikir kita mau bahas tentang perspektif dunia itu. Ternyata hanya Indonesia mau bereaksi apa dalam soal Palestina. Dangkal betul kita bicara di situ. Sayang betul kan. Kita mau ajarin teman-teman di luar sana, anak mahasiswa, untuk berpikir supaya kita tidak masuk pada jebakan Prometheus shame itu, rasa malu Prometheus. Jadi sebetulnya kita ingin melihat apakah dunia memang harus mengalami katastrofi baru itu supaya timbul kembali kecerdasan kita. Kehancuran baru. Bukan, katastrofi itu bukan kehancuran. Kekacauan. Ya, kekacauan. Kehancuran itu apokalip. Jadi sebetulnya ajukan dalil. Indonesia punya kesempatan untuk mengatakan bahwa kami dari awal non-blok. Tapi isi non-blok itu dengan pikiran konseptual ke depan itu. Bisa nggak? Bisa tuh. Tapi sekali lagi ini membutuhkan konsentrasi intelektual kita. Prabowo mungkin bolak-balik cari ide itu. Tapi ide tentang intelektual tenggelam. Karena ide tentang mineral lebih berbunyi daripada ide tentang intelektual. Jadi sebetulnya saya ingin forum semacam ini itu sayang betul tuh. Kita perkaya perspektif kita. Indonesia pernah jadi jembatan Asia Afrika tuh dibuat oleh Bung Karno. Yang dibuat oleh Jokowi apa? Ya jembatan penyeberangan pun nggak bisa tuh. Oke, baik. Jadi sekali lagi kita ingin supaya berhentilah prinsip si vis pacem parabellum yang dibuat oleh siapa dulu? Flavius. Kalau Anda ingin damai, bersiaplah untuk perang. Ya itu yang terjadi sekarang. Tapi Indonesia tidak dalam perspektif itu. Kita dalam perspektif kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan